Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengerjakan tugas uh, praktikum profesional. Dan saya akan menjelaskan human model of work dan mental model, eh, mental model dan meta program dan sub modalities. Oke, di sini kita mulai dengan human model. Di sini saya menjelaskan dengan metode gambar. Di sini ada karyawan dengan manajer, dan manajer berkata, "Dina, Riko, laporan minggu kalian telat masuk, tolong minggu depan lebih tepat waktu." Seorang manajer itu memberikan kritik kepada pegawai atau karyawan Dina dan Riko karena laporan mereka terlambat. Dan di bawah, "Oh iya, aku memang kurang disiplin minggu ini, kritik ini ini buat aku belajar lebih baik. Terima kasih. Ya, siapa minggu depan saya pastikan lebih teratur." Di gambar nomor 3, di ini seorang karyawan eh, menerima kritikan dari manajer dengan tenang dan rileks, yang menyadari kekurangan dan eh, menyadari kekurangannya dan ingin berubah lebih dari kekurangan. Dan di gambar selanjutnya, "Saya sudah berusaha kok, Pak. Kalau semua harus cepat, saya butuh tim yang lebih komper- kooperatif." Di sini seorang karyawan secara definisi ia merasakan disalahkan, dan dia menyalahkan timnya sendiri. Jadi dari gambar tersebut, ah, atau dari Human Model of Work-nya, ah, gambar ini menggambarkan bahwasanya meski situasinya sama, pers- eh, persepsi dan reaksi eh, berbeda karena model dunia yang berbeda. Seperti ini. Meski situasi yang sama, persepsi dan reaksi berbeda. Meskipun di dunia ini eh, kita sama-sama bekerja, tapi di suatu sisi kita berbeda. Ada yang seperti Rico, yang dia telat untuk apa? Hmm, laporan mingguan, dan ada si ini Dina yang ingin memperbaiki kesalahan, dan ada juga ini si Joko, si Riko yang menyalahkan timnya. Jadi mereka di satu dunia yang sama, seperti mereka sama-sama bekerja, tapi di lain sisi mereka berbeda. Di lain sisi atau di lain waktu mereka berbeda. Seperti itulah Human the World. Ini kita lanjut ke materi berikutnya.
Meta model. Di sini kita akan menjelaskan dengan gambar. Aku gagal jadi orang sukses. Seringkali kita atau orang lain membuat pernyataan negatif yang terlalu umum atau tidak jelas. Di gambar berikutnya ada orang dengan ada seorang bos atau dengan ada aku gagal jadi orang sukses. Apa yang kamu maksud dengan gagal? Kapan kamu mulai merasa seperti itu? Apa arti sukses bagi kamu sebenarnya? Dan di gambar berikutnya, dengan pertanyaan meta model seperti apa maksudmu? Gagal atau kapan kamu merasa seperti itu? Dan di gambar selanjutnya, teknik ini memecah generasi distoris atau menghapus informasi dalam komunikasi dan membuka jalan untuk perubahan positif. Di gambar pertama, ini adalah pernyataan umum dan negatif. Contoh ini atau generasi dalam bahasa. Kayak logikanya dia nggak ke jenjang berikutnya seperti aku gagal jadi orang sukses. Dia menaruh mindsetnya tuh langsung seperti itu. Padahal di lain waktu atau di lain kesempatan dia akan bisa mendapatkan kesuksesan tersebut. Di gambar kedua, tujuan adalah untuk membuat pernyataan menjadi lebih spesifik, terukur, dan terjelaskan. Jadi, dari seorang bos menanyakan, apa yang kamu maksud dengan gagal? Apa arti sukses bagi kamu sebenarnya? Dia bertujuan untuk menanyakan pola pikirnya. Kenapa dia bisa mengatakan bahwasanya dia gagal? Padahal kalau dia ingin melanjutkan setelah pasti dia akan bisa. Dan dia bertanya, apa arti sukses bagi kamu sebenarnya? Arti sukses. Dan dia menanyakan seperti karena ingin mendapatkan uh, evaluasi pikirannya, supaya dia uh, mempunyai motivasi. Seperti itu. Meta model adalah membantu atau mengubah pola pikir yang, yang membatasi menjadi peluang untuk perubahan. Jadi, meta model itu adalah pikiran kita yang semena-mena jelek bisa diubah atau diolah kembali menjadi suatu eh, ke- penyemangat atau motivasi dari diri kita sendiri. Seperti itulah meta. Kita lanjut ke materi berikutnya, meta program.
Di sini ada seorang ya karyawan lah, kita bilang karyawan aja ya, mengenai pola pikir lewat metaprogram. Setiap orang memiliki pola mental berbeda dalam memproses informasi dan butuh membuat keputusan. Dan lanjut ke gambar berikutnya. Apa yang memotivasi kamu dalam bekerja? Saya ingin hidup, saya ingin hidup stabil dan tidak khawatir soal keuangan. Itu menunjukkan meta program termotivasi untuk menghindari resiko atau ketidaknyamanan, atau dia ingin keluar dari zona nyaman. Dia ingin lebih, dia ingin tenang, tidak perlu memikirkan bahasanya dia ingin membeli itu tapi dia tidak ada uang, atau dia ingin belanja sesuatu dan bingung dan lain sebagainya. Dan lanjut ke gambar berikutnya. Seorang bos bertanya, kalau saya sendiri pas dan kalau saya sendiri sudah puas dan tahu sudah, bahasanya kamu sudah maksimal gitu. Nah, si karyawan berkata, kalau ah, atasan tahu, tim saya bilang saya berarti saya berhasil. Ini membedakan cara orang menilai keberhasilan. Jadi di sini kita melihat bahasanya ya seperti contohnya ada seseorang murid yang udah tercap bahwasanya dia hmm, dia cerdas dan lain sebagainya, dan ada seorang murid yang berusaha dari situ seperti ini. Dia bilang saya sendiri jadi sudah puas dan tahu sudah batas maksimal atau apa dari seorang karyawan yang di sebelah sana, udah karyawan tersebut, dan karyawan di sebelah kanannya, kalau atasan atau tim saya bilang saya berarti saya berhasil. Maksudnya karyawan ini dengan timnya eh, udah berusaha maksimum mungkin, dan si dosennya udah menerima bahwa saya pekerjaannya itu berhasil. Kita lanjut ke gambar berikutnya. Sini ada jelasan metaprogram mengaruhi motivasi pengambilan keputusan dan cara kerja. Memahami pola ini membentuk komunikasi dan kerja sama. Jadi di sini kayak membentuk pola pikir untuk mana saling membantu atau memberikan motivasi kepada dirinya sendiri, seperti apa yang digambar atas sebelah kanan. Apa yang memotivasi kamu? Saya ingin hidup, saya ingin hidup dan tidak khawatir soal keuangan. Dia termotivasi dengan itu dikarenakan dia ingin hidup, ya hidup keluar dari zona nyaman dan tidak apa, yang tidak bergantung dengan keadaan atau yang mempunyai.
harta yang kurang atau ingin membeli apa tuh kurang, dia ingin punya harta yang pas, jadi setiap dia ingin belanja dia ada uang, dia setiap ingin membeli apa dia ada seperti itu. Jadi meta program yang seperti tadi bilang alat untuk memahami pola pikir dan motivasi seorang secara mendalam, konteks kerja maupun hubungan sosial se- dalam konteks kerja jadi jadi untuk orang-orang yang berdiskusi seperti itu juga mengetahui bahwasanya hmm, ada orang yang ingin sat-set, ada orang yang ingin pelan-pelan tapi pasti seperti itu. Lanjut gambar berikutnya, di sini ada submoda modalitis. Ini adalah gambaran orang yang eh, dalam keadaan gelap, dia mempunyai pikiran yang ber, beraneka ragam, jadi membuat dia ketakutan, pikiran hantu seperti itu. Dan di sebelahnya sudah apa afternya, jadi situasi yang terang dan dia memikirkan apa, memikirkan apa, pemikiran hantu tuh tidak terlalu membuat dia takut. Jadi di setiap orang ada waktunya dia jatuh atau terpuruk saking hatinya tidak tahu mau berkata-kata apapun. Dia benar-benar jatuh dalam pikirannya udah kacau. Tapi dia bisa atau akan menemukan pencerahan atau yang bisa menolong dia untuk lepas dari keadaan tersebut. Meskipun masih ada rasa takut atau rasa sedih. Oke, sekian video dari saya. Wassalamualaikum.